Halo semuanya, perkenalkan nama saya Madurika Handayani, mahasiswa farmasi klinis Universitas Bali Internasional yang dimana pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan terkait peluang usaha di bidang farmasi. Terkait kewirausahaan pada saat ini mengalami perkembangan yang cukup pesat di berbagai negara. Kewirausahaan tidak hanya berperan dalam meningkatkan output dan pendapatan per kapita, namun melibatkan juga pengenalan atau penerapan perubahan dalam struktur bisnis pada masyarakat sendiri, di mana kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan ikut memiliki andil dalam mendorong praktik-praktik kewirausahaan yang pada akhirnya memunculkan berbagai penemuan-penemuan produk dan jasa baru bagi konsumen. Nah, di mana hal ini tentunya membuka peluang kerja baru, membuka pasar baru, dan dalam jangka panjang akan mampu menciptakan pertumbuhan usaha di berbagai sektor, yang dimana dalam hal ini akan berfokus pada sektor farmasi. Nah, baik, kita akan langsung masuk ke topik yang akan kita bahas pada hari ini. Terdiri dari 5, yaitu yang pertama, peluang usaha budidaya tanaman obat, kemudian usaha pemasaran simplisia, usaha pengembangan obat tradisional, usaha di bidang makanan, dan terakhir usaha di bidang kosmetik. Baik, kita langsung masuk ke topik yang pertama, yaitu usaha budidaya tanaman obat. Nah, di mana tanaman obat sendiri didefinisikan sebagai jenis tanaman yang sebagian seluruh tanaman atau eksudat tanaman tersebut digunakan sebagai obat, bahan atau ramuan obat-obatan. Nah, di mana dalam masyarakat sendiri itu lebih dikenal dengan nama toga, yaitu tanaman obat keluarga. Di mana tanaman obat keluarga sendiri merupakan tanaman hasil budidaya rumahan yang berkhasiat sebagai obat. Di mana penggunaan toga ini sangat berkhasiat atau sangat berguna bagi masyarakat, terutama untuk masyarakat yang berada pada daerah pedesaan atau daerah yang terpencil yang letaknya jauh dari fasilitas kesehatan. Istilahnya ketika mereka ingin berobat itu memerlukan waktu yang sangat jauh, seperti itu. Kemudian untuk tanaman obat sendiri itu sangat mudah dibudidayakan dan umumnya memiliki fungsi ganda. Misalkan tidak hanya dapat digunakan sebagai kesehatan saja, tapi juga bisa digunakan sebagai bahan dapur, kemudian bahan pangan, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk usaha budidaya tanaman obat sendiri itu akan diberikan nama, yaitu Rosella Life. Kenapa Rosella Life? Karena pada usaha ini akan dikhususkan untuk pembudidayaan tanaman Rosella. Adapun strategi STP, segmentasi, targeting, dan positioning pada usaha Rosella Life ini meliputi yang pertama segmentasi. Segmentasi secara demografis itu pembudidayaan tanaman obat Rosella ditujukan kepada remaja hingga dewasa. Kemudian untuk segmentasi secara geografisnya, di mana tanaman obat ini disesuaikan dengan negara pelanggan, yaitu Indonesia, yang nantinya akan menyebar merata hampir di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian untuk segmentasi psikologisnya itu dengan membudidayakan tanaman obat itu akan sangat membantu menghilangkan stres dan merangsang kreativitas kita. Kemudian untuk segmentasi perilaku itu dengan membudidayakan tanaman ini akan disesuaikan dengan khasiat yang akan diperoleh nantinya, di mana dalam penggunaan tanaman Rosella sebagai tanaman obat itu akan sangat berkhasiat. Kenapa? Karena Rosella sendiri merupakan tanaman obat yang memiliki antioksidan yang sangat tinggi, seperti itu. Kemudian untuk analisa targetingnya, di mana sasaran pemasaran Rosella Life ini remaja hingga dewasa. Kemudian untuk sasaran pendistribusiannya itu akan dilakukan di pasar tradisional serta pada situs-situs online, di mana tujuan dari pemasaran ini adalah untuk memperluas jangkauan pasar. Kemudian yang terakhir adalah positioning, di mana positioning dari produk ini adalah pemenuhan kebutuhan atau manfaat yang diberikan, di mana Rosella Life diklaim dapat bermanfaat sebagai antioksidan dan tentunya untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Kemudian untuk penggunaannya, positioning dalam segi penggunaannya, di mana Rosella Life ini digunakan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Kemudian untuk produk ini juga diposisikan berdasarkan harga dan kualitasnya, di mana Rosella Life memiliki harga yang relatif murah
dengan kualitas yang sangat tinggi. Kemudian yang terakhir adalah positioning terkait dengan penggunanya, di mana Rosella Life dapat digunakan oleh remaja hingga dewasa. Baik, yang kedua adalah pemasaran Simplicia, di mana Simplicia sendiri atau herbal yaitu bahan alam yang telah dikeringkan yang digunakan untuk pengobatan dan belum mengalami pengolahan kecuali dinyatakan lain. Suhu pengeringan dari Simplicia sendiri tidak lebih dari 60 derajat Celcius, di mana istilah Simplicia dipakai untuk menyebutkan bahan-bahan alam yang masih berada dalam wujud aslinya atau belum mengalami perubahan bentuk selain dikeringkan. Nah, jadi Simplicia sendiri merupakan bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun dan kecuali dikatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan, di mana Simplicia dibagi menjadi 3 golongan, yaitu Simplicia nabati, Simplicia hewani, dan Simplicia mineral. Nah, di mana dalam usaha ini akan berfokus pada Simplicia nabati, yaitu Simplicia yang berasal dari tumbuhan. Dalam pemasaran Simplicia ini itu akan diberikan nama usaha yaitu Agni Simplicia. Nah, di mana adapun strategi STP dalam usaha Simplicia ini meliputi untuk segmentasinya secara demografis itu usaha Agni Simplicia dapat diberikan kepada remaja hingga dewasa. Kemudian untuk geografisnya itu juga sama, akan disebarkan di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian untuk secara psikologis tentunya dengan kita mengkonsumsi Simplicia itu pastinya akan mendapatkan berbagai manfaat, dimana apalagi dalam kondisi hangat ya, itu pasti akan menenangkan pikiran seperti itu. Kemudian untuk segmentasi perilaku pada Agni Simplicia ini disesuaikan dengan khasiat serta kualitas yang diberikan kepada konsumen, yaitu dengan mengkonsumsi Simplicia dengan cara diseduh itu akan membantu mengatasi berbagai permasalahan kesehatan. Kemudian untuk targeting sendiri itu sama, untuk sasaran pemasarannya adalah remaja hingga dewasa. Kemudian untuk sasaran pendistribusiannya adalah akan didistribusikan di pasar tradisional serta pada situs belanja online yang berfungsi untuk memperluas jangkauan pasar seperti itu. Kemudian untuk positioning sendiri, di mana terkait dengan pemenuhan kebutuhan atau manfaat yang diberikan, di mana Agni Simplicia ini akan bermanfaat untuk mengatasi berbagai permasalahan kesehatan seperti misalkan jamu kunyit dan sirsak, yang dimana akan membantu untuk membantu untuk mengurangi rasa nyeri, terutama untuk kita yang wanita yang sedang mengalami mens, itu sangat berkhasiat untuk meredakan nyeri haid seperti itu. Kemudian untuk positioning terkait produk menurut penggunanya itu Agni Simplicia dapat digunakan oleh remaja hingga dewasa. Kemudian untuk topik yang ketiga adalah pengembangan obat tradisional, di mana obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, baik hewan atau mineral, atau sediaan sarian, galenika, atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman, di mana ciri dari obat tradisional sendiri yaitu bahan bakunya masih berupa Simplicia yang sebagian besar belum mengalami standarisasi dan belum pernah diteliti seperti itu. Nah, kemudian untuk strategi STP sendiri, yang pertama segmentasi, di mana segmentasi dari segi demografis pada usaha jamu kita, di mana kita akan memberikan usaha pada tanaman obat tradisional dengan nama jamu kita. Kemudian untuk segmentasi demografis pada usaha ini itu kita akan diberikan kepada remaja hingga dewasa. Kemudian segmentasi geografis sama, itu akan diprioritaskan di wilayah Indonesia terlebih dahulu. Kemudian segmentasi dari segi psikologis membantu mengobati berbagai kesehatan pada masyarakat. Selain itu Simplicia dalam bentuk jamu itu dapat memberikan kesegaran seperti itu. Kemudian untuk segmentasi perilaku pada jamu ini disesuaikan dengan khasiat serta kualitas yang diberikan kepada konsumen, dimana dengan pemberian jamu itu tentunya akan memiliki berbagai khasiat ya, terutama pada saat sekarang ini tentunya akan membantu kita untuk meningkatkan sistem daya tubuh. Baik, selanjutnya dalam segi positioning, di mana
dalam segi targeting maksudnya di mana dalam produk ini sasaran pemasaran jamu kita ini adalah remaja hingga dewasa. Kemudian untuk pendistribusiannya itu sama akan diprioritaskan di wilayah Indonesia terlebih dahulu dengan sasaran pendistribusiannya adalah pasar tradisional dan pasar modern hingga dibuka juga pada situs-situs belanja online untuk memperluas jangkauan pasar. Kemudian untuk yang ketiga yaitu adalah positioning, di mana positioning dalam produk ini yaitu diposisikan pada pemenuhan kebutuhan atau manfaat yang diberikan, di mana jamu kita diklaim dapat bermanfaat untuk mengatasi berbagai permasalahan kesehatan. Kemudian untuk produk diposisikan berdasarkan harga dan kualitasnya, tentu jamu kita ini memiliki harga yang relatif murah dan kualitas yang sangat beragam. Kemudian untuk posisi menurut penggunaannya, di mana jamu kita dapat digunakan oleh remaja hingga dewasa. Kemudian yang keempat adalah makanan. Nah, di mana peluang usaha dalam segi makanan ini rencananya akan membuat suatu usaha yang dinamakan dengan kelor kriux. Nah, di mana kelor kriux ini merupakan keripik daun kelor yang merupakan makanan yang berasal dari tanaman obat, yaitu daun kelor yang diolah sedemikian rupa dalam bentuk keripik yang tentunya akan bermanfaat untuk mengurangi peradangan, menjaga kesehatan mata, melancarkan pencernaan. Nah, di mana kesehatan ini merupakan kesehatan yang diperoleh dari penggunaan daun-daun tentunya daun kelor dalam hal ini. Kemudian untuk strategi STP pada produk ini meliputi strategi segmentasi. Nah, di mana untuk segmentasi sendiri meliputi demografis, di mana segmentasi secara demografis pada usaha kelor kriux ini diberikan pada anak-anak hingga dewasa. Kemudian untuk segmentasi secara geografis mungkin sama seperti produk-produk sebelumnya, yaitu diprioritaskan dulu di wilayah Indonesia, akan disebar secara merata. Kemudian untuk segmentasi secara psikologis itu diposisikan untuk makanan atau camilan, namun juga dapat bermanfaat bagi kesehatan. Kemudian segmentasi perilaku pada kelor kriux ini disesuaikan dengan khasiat serta kualitas yang diberikan kepada konsumen, yaitu dengan mengkonsumsi seduhan untuk mengkonsumsi kelor kriux ini dapat membantu meningkatkan kekebalan tubuh, seperti itu. Kemudian untuk yang analisa targeting, di mana targeting sendiri atau sasaran secara pemasaran itu akan diberikan targetnya kepada anak-anak hingga dewasa, seperti itu. Kemudian untuk pendistribusiannya itu akan didistribusikan secara online melalui situs-situs belanja online untuk memperluas jangkauan pasar. Kemudian yang ketiga adalah positioning, di mana positioning sendiri itu diposisikan pada pemenuhan kebutuhan atau manfaat yang diberikan, di mana kelor kriux, produk kelor kriux ini diklaim dapat bermanfaat untuk mengatasi berbagai permasalahan kesehatan. Kemudian untuk posisi produk menurut pengguna itu akan diberikan dari anak-anak hingga dewasa. Dan yang terakhir adalah kosmetik. Nah, di mana untuk peluang usaha kosmetik di sini kategori yang dipilih adalah lip balm, di mana lip balm sendiri merupakan suatu formulasi yang diterapkan ke bibir untuk mencegah pengeringan dan melindungi terhadap faktor lingkungan yang merugikan. Nah, adapun aplikasi lip balm ini tidak memberikan efek warna atau sinar seperti lipstick dan lip gloss, tapi ia hanya memberikan sedikit kesan lembab atau basah dan cerah pada bibir, di mana dalam usaha lip balm ini akan diberikan brand produk yaitu Lipsan. Kemudian untuk strategi STP, di mana yang pertama segmentasi, di mana segmentasi sendiri secara demografis itu diberikan kepada remaja hingga dewasa. Kemudian untuk geografisnya, di mana sama akan diprioritaskan terlebih dahulu di Indonesia. Kemudian segmentasi secara psikologis itu tentunya akan meningkatkan kepercayaan diri kita karena dapat membantu untuk melembabkan bibir supaya tidak kering, seperti itu. Kemudian untuk segmentasi perilaku pada Lipsan, di mana disesuaikan dengan khasiat serta kualitas yang diberikan kepada konsumen, yaitu dapat melembabkan bibir. Kemudian yang targeting, di mana untuk yang targeting sendiri Lipsan ini ditujukan kepada remaja hingga dewasa, dan pendistribusiannya itu juga akan didistribusikan melalui situs belanja online untuk memperluas jangkauan pasar. Dan yang terakhir adalah positioning, di mana positioning sendiri itu
digunakan untuk pemenuhan kebutuhan atau manfaat yang diberikan, di mana lipstan diklaim dapat bermanfaat untuk mengatasi kekeringan bibir. Kemudian produk juga dapat diposisikan berdasarkan harga dan kualitasnya, di mana lipstan sendiri memiliki harga yang relatif murah serta memiliki kualitas yang baik. Dan yang terakhir adalah memposisikan produk menurut penggunanya, di mana lipstan dapat digunakan oleh remaja hingga dewasa. Baik, sekian presentasi saya terkait peluang usaha pada bidang farmasi. Maka berdasarkan pemaparan saya tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan, di mana usaha terkait tanaman obat didefinisikan sebagai jenis tanaman yang sebagian seluruh tanaman atau ekstraknya dapat digunakan sebagai obat, di mana dalam kategori ini akan mengambil nama usaha yaitu Rosella Life. Kemudian untuk yang kedua adalah Simplicia, di mana dalam pemasarannya Simplicia diberikan nama usaha yaitu Agni Simplicia. Kemudian yang obat tradisional itu akan diberikan nama usaha jamu kita. Dan yang keempat terkait dengan makanan itu akan diberikan keripik daun kelor atau disebut juga dengan kelor kriuk. Dan yang terakhir adalah lip balm, itu terkait kosmetik. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian materi ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.